Kopi itu senjata rahasia saya. Kenapa? Karena kita punya uang. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Gelombang modernisasi militer Indonesia tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Di saat banyak negara masih berhitung soal anggaran pertahanan, sebuah kabar besar justru datang dari Eropa Tengah. Excalibur Army, perusahaan pertahanan asal Ceko, mengumumkan kontrak ekspor terbesar dalam sejarah platform Patriot Armored Vehicle. Nilainya tidak main-main, lebih dari 300 juta dolar Amerika. Jumlahnya pun masif, lebih dari 100 kendaraan lapis baja dalam berbagai varian. Dan kini hampir bisa dipastikan, Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang menandatangani kontrak tersebut, dan kontraknya sudah aktif. Jika satu pesan bisa ditarik dari perkembangan ini, maka pesannya sangat jelas, Indonesia tidak sedang berjalan, Indonesia sedang berlari. Mengapa dunia mulai memperhatikan belanja militer Indonesia? Dalam beberapa tahun terakhir, pola belanja pertahanan Indonesia berubah drastis. Dulu, modernisasi sering berjalan lambat. Bahkan beberapa program membutuhkan waktu puluhan tahun hanya untuk mencapai tahap kontrak. Namun hari ini, ritmenya berbeda. Jet tempur generasi terbaru mulai berdatangan. Kapal perang dipesan dalam jumlah strategis. Drone tempur dibeli untuk memperluas daya jangkau. Sistem rudal diperkuat. Dan kini, dengan kontrak Patriot Armored Vehicle yang telah aktif, kekuatan darat Indonesia jelas memasuki fase akselerasi besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia modernisasi, tetapi seberapa cepat Indonesia ingin menutup celah kekuatan militernya. Karena dalam dunia militer modern, kecepatan seringkali sama pentingnya dengan kekuatan itu sendiri. Patriot Armored Vehicle bukan sekadar kendaraan baja. Banyak orang mengira kendaraan lapis baja hanyalah truk perang, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Platform Patriot dari Excalibur Army dibangun di atas sasis legendaris Tatra yang terkenal dengan desain backbone tube dan suspensi independen, kombinasi yang membuat kendaraan tetap stabil di medan ekstrim. Artinya apa? Mobilitas tinggi. Dan dalam peperangan modern, mobilitas adalah hidup dan mati. Kendaraan ini juga bukan satu tipe saja. Kontrak tersebut mencakup berbagai konfigurasi. Armored Personnel Carrier, Wheeled Infantry Fighting Vehicle, Command Vehicle, Mortar Carrier, hingga Medical Evacuation Vehicle ini penting. Karena yang dibeli bukan hanya kendaraan, melainkan ekosistem tempur darat. Dengan platform seragam, logistik menjadi lebih mudah, perawatan lebih efisien, dan interoperabilitas antar satuan meningkat drastis. Militer modern tidak lagi bertumpu pada alat tempur tunggal. Yang dibangun adalah arsitektur perang. Kenapa Indonesia sangat masuk akal? Mari kita berpikir secara strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi tantangan keamanannya tidak hanya datang dari laut dan udara. Wilayah perbatasan darat masih luas. Medannya beragam, dari hutan lebat hingga pegunungan. Mobilisasi pasukan harus cepat. Kendaraan roda seperti Patriot memiliki satu keunggulan besar dibanding kendaraan rantai. Lebih cepat di jalan raya, biaya operasional lebih rendah, perawatan lebih sederhana, jangkauan lebih jauh. Ini cocok untuk doktrin pertahanan Indonesia yang menekankan rapid deployment, kemampuan mengirim pasukan ke titik krisis dalam waktu singkat. Selain itu, tren global juga menunjukkan pergeseran. Banyak militer mulai mengurangi ketergantungan pada kendaraan berat berantai untuk operasi tertentu dan beralih ke platform roda yang lebih fleksibel. Dengan kontrak yang sudah berjalan, keputusan ini jelas bukan impulsif. Ini sangat mungkin bagian dari desain besar transformasi TNI AD menuju High Mobility Army. Indonesia dan realitas geopolitik yang tidak lagi tenang. Kita hidup di era yang berbeda dibanding satu dekade lalu. Ketegangan kawasan meningkat. Sengketa wilayah belum sepenuhnya reda. Perlombaan senjata di Asia terus bergerak. Dan satu fakta penting dalam strategi pertahanan adalah negara yang terlambat bersiap biasanya menyesal. Indonesia tampaknya memilih jalur sebaliknya, bersiap sebelum krisis datang. Modernisasi besar-besaran ini bukan berarti Indonesia agresif. Justru sebaliknya. Dalam teori pertahanan, kekuatan militer yang kredibel adalah alat pencegah konflik paling efektif, deterrence. Ketika sebuah negara terlihat kuat, risiko lawan untuk bertindak akan turun drastis. Damai seringkali dijaga oleh kesiapan perang.
Apakah Indonesia tidak habis-habis uang? Ini pertanyaan yang sering muncul setiap kali kabar belanja alutsista mencuat. Namun cara melihatnya perlu diluruskan. Belanja pertahanan bukan sekadar pengeluaran. Ia adalah investasi jangka panjang terhadap stabilitas negara. Tanpa keamanan, ekonomi tidak tumbuh. Tanpa stabilitas, investasi tidak datang. Tanpa pertahanan, kedaulatan bisa dipertaruhkan. Dan menariknya, Indonesia tidak hanya membeli untuk hari ini. Sebagian besar platform modern dirancang untuk bertahan 30 hingga 40 tahun. Artinya, keputusan yang dibuat sekarang akan menentukan postur militer Indonesia hingga pertengahan abad, bukan keputusan kecil. Ini keputusan generasional. Sinyal besar, Indonesia tidak mau lagi tertinggal. Ada pola yang mulai terlihat jelas. Indonesia tampaknya tidak lagi nyaman berada di posisi cukup kuat. Ambisinya bergeser, menuju militer regional berdaya gentar tinggi. Kita melihatnya di udara, kita melihatnya di laut, dan kini juga di darat. Dengan lebih dari 100 armored vehicle yang akan memperkuat inventaris, kemampuan manuver TNI Angkatan Darat berpotensi meningkat signifikan. Brigade bisa bergerak lebih cepat, respons krisis lebih singkat, daya pukul meningkat, dan yang paling penting, musuh potensial harus berpikir dua kali. Yang lebih penting dari sekadar membeli, modernisasi sejati bukan hanya soal alat, melainkan bagaimana alat itu diintegrasikan, pelatihan, doktrin baru, network-centric warfare, koordinasi lintas matra. Jika semua itu berjalan beriringan, maka Indonesia tidak hanya membeli kendaraan, Indonesia sedang membangun mesin perang abad ke-21. Kabarnya kontrak telah ditandatangani, statusnya aktif, produksi tinggal berjalan, dan setiap Patriot Armored Vehicle yang nantinya tiba akan membawa satu pesan kuat. Modernisasi TNI bukan lagi rencana, ia sedang terjadi, cepat, terukur, dan semakin besar skalanya. Di tengah dunia yang makin tidak pasti, satu hal menjadi semakin jelas. Indonesia tampaknya memilih untuk tidak menunggu badai datang, melainkan memperkuat kapal. Sebelum ombak membesar,